anggota dewan itu adalah bukan wakil rakyat. Anggota dewan bukan wakil rakyat. Anggota dewan itu adalah wakil partai politik. Makanya di DPR ya kita ngeliat fraksi kan, ada nggak fraksi rakyatnya? Ada. Fraksi partai A, fraksi partai B, fraksi partai C. Perlu nggak pengawasan terhadap DPRD? DPRD ini kan salah satu fungsinya punya kewenangan untuk controlling atau mengawasi, mengontrol. Nah, kalau milih kepala daerah, ini kan perlu dikontrol juga. Pengontrol diawasi apa lagi? Pilkada langsung, ya, yang saat ini melalui pemilihan melalui rakyat, dengan pilkada melalui DPRD itu sama-sama tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Nah, partai yang benar sama nggak benar ini bagaimana nih? Kami itu menyatakan bahwa setuju dengan pilkada DPRD, melalui DPRD. Kenapa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kawan-kawan, dan sahabat-sahabat semua. Saya Habibi. Kali ini saya bersama Wakil Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia sekaligus jubir Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnaidi, hadir bersama kita. Ya, halo Bang. Siap-siap. Nah, ini kita mulai berbicara terkait isu yang lagi tren ini, Bang. Nah, baru-baru ini Presiden Prabowo itu kan menilai bahwa pemilu di Indonesia itu memakan biaya mahal dan nggak efisien. Nah, beliau mewacanakan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Nah, beliau itu sampai sempat melempar guyonan, yang menang pilkada itu lesu, apalagi yang kalah. Nah, kira-kira terkait dengan wacana kepala daerah kembali lagi dipilih oleh DPRD, posisi Partai Garda Republik ini seperti apa? Mendukung ataukah menolak? Ya, kita harus balik lagi ke konstitusi kita ya. Jadi 2-3 tahun lalu pun kita sudah menyampaikan hal ini bahwa pilkada langsung ya, yang saat ini melalui pemilihan melalui rakyat, dengan pilkada melalui DPRD itu sama-sama tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi dasarnya itu dulu nih. Nah, jadi mau pilihannya mau pilkada langsung atau pilkada melalui DPRD, itu adalah pilkada yang demokratis dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Itu dulu ya. Jadi pandangan Partai Garda Republik Indonesia ini jelas ya, bahwa tidak ada masalah apapun di antara dua itu. Cuma dalam perjalanannya kan harus dilihat mana yang lebih banyak efek buruknya, kan itu ya. Makanya kami itu menyatakan bahwa setuju dengan pilkada DPRD, melalui DPRD. Kenapa? Karena dengan pilkada langsung kemarin itu kita sudah melihat bahwa rakyat akhirnya saling bertarung ya di bawah. Yang tadinya rakyat itu sebagai pemilih, sekarang rakyat itu jadi pemain ya. Antar teman saling sikut, antar keluarga pecah ya, hubungan sosial akhirnya menjadi berantakan. Sehingga kami sempat menyampaikan bahwa terjadinya perpecahan ya di negara ini, itu salah satu penyumbang terbesar adalah pilkada langsung ya. Maka setuju dengan Pak Prabowo untuk tentu ya, dengan bersama dengan DPR harus mulai mengubah regulasi ini, balik kembali ke pemilihan DPRD.
Tapi biasanya setiap kebijakan baru ini kan ada plus minusnya. Nah, kira-kira pandangan Abang ini plus atau minusnya sebelumnya atau pilkada langsung ini apa kira-kira? Nah, jadi gini, ini pilkada DPRD ini bukan hal yang baru, ya. Jadi kalau banyak ya yang menyampaikan bahwa pilkada lewat DPRD itu bertentangan dengan konstitusi. Ya. Melanggar demokrasi, ya kan begitu kan? Kita lihat ya para tokoh bicara seperti itu. Mereka lupa ya bahwa pertama kali yang melaksanakan pilkada pertama kali yang melaksanakan amanat konstitusi adalah pilkada melalui DPRD, ya. Jadi gini, Mas Habibie. Pilkada itu adalah amanat konstitusi, ya. Tepatnya di pasal 18 ayat 4, ya. Ya bunyinya adalah kepala daerah itu dipilih secara demokratis, ya. Nah, pasal itu dipergunakan di pilkada 2001. Ya, pilkada 2002, pilkada 2003, di mana pilkada itu ya adalah pilkada melalui DPRD. Nggak serentak ya waktu itu ya? Iya, tapi itu pilkada melalui DPRD. Ya, nah jadi pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 itu dilaksanakan pada pilkada 2001, 2002, 2003 adalah pilkada melalui DPRD. Pasal yang sama, 18 ayat 4, itu dipergunakan juga untuk pilkada langsung. Ya, yang dimulai tahun 2005 sampai 2024 ini. Artinya apa? Ya, artinya pilkada melalui DPRD ini bukan hal yang baru. Dan pilkada melalui DPRD ini sudah dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, ya. Jadi kalau ditanya apakah implikasi dengan hal yang baru ini? Ya, ini bukan hal baru. Ya, ini sudah pernah dilakukan, hanya tinggal kita lihat mudaratnya kan? Ya. Mana yang lebih lebih banyak negatifnya, dan sudah kita ketahui bahwa pilkada langsung lebih banyak negatifnya. Nah, tapi di sisi lain ini ada kekhawatiran timbul atau muncul oligarki. Jadi kalau misalnya pilkada dipilih oleh DPRD, ini orang-orang itu nih, oligarki ini masuk. Nah, kira-kira seperti apa kekhawatiran itu? Enggak begini. Itu kan hanya diciptakan, ya. Ketakutan itu diciptakan, tapi tidak melihat dari dasar dari hukum kita, dari konstitusi kita. Dan mereka menutup mata atas efek dari efek buruk terhadap pilkada langsung, ya. Nggak ada masalah dengan oligarkian itu. Karena kenapa nih? Ini harus penting juga nih, harus diketahui bahwa pilkada itu, ya, melalui DPRD itu kenapa demokratis? Ya karena DPRD itu kan dipilih langsung, oleh rakyat, kan, ya. Sehingga DPRD inilah yang akan memilih kepala daerah, ya. Jadi partai politik, ya, karena DPRD itu kan partai politik, ya. Itu kan bisa melihat mana calon-calon kepala daerah yang memang punya potensi untuk memimpin. Nah, jadi tidak ada masalah dengan oligarki dan segala macam, tidak ada masalah dengan hukum kita, tidak ada masalah dengan demokrasi kita. Itu hanya diciptakan oleh orang-orang yang memang merasa kepentingan mereka terganggu. Jadi biar meredam kekhawatiran ini bagaimana nih kita ngasih tahu ke masyarakat biar nggak muncul kekhawatiran terhadap oligarki ini? Nggak ada, karena kan saya bilang tadi, kekhawatiran itu kan diciptakan saja, ya? Diciptakan. Nggak ada, itu sama sekali nggak ada. Siapa tokoh yang bisa menyatakan bahwa akan terjadi oligarki apa dan segala macam? Nggak ada. Mereka tidak mampu menunjukkan hal itu. Itu hanya
menyebarkan ketakutan ke masyarakat saja karena ada kepentingan mereka, nggak ada itu. Iya, iya. Nah, ini kalau aspek lain ini kan tadi sempat disinggung bahwa ini tetap demokratis gitu ya. Nah, masyarakat ini kan juga apa ya, menilai bahwa pilkada dipilih oleh DPR ini menurunkan partisipasi. Jadi masyarakat ini nggak bisa partisipasi lagi karena semua diputuskan oleh DPR. Nah, gini, makanya kalau partai Garda Republik Indonesia ini selalu berdasarkan dasar yang jelas, ya. Oke. Kalau dibilang masyarakat, ini kan sebenarnya bukan masyarakat yang bilang, ini kan sebenarnya orang-orang yang punya kepentingan yang seolah-olah mengatasnamakan masyarakat, ya. Masyarakat itu ketika pemilu, ya, bukan pilkada ya, pemilu itu memilih secara langsung, ya, memilih secara langsung presiden dan memilih secara langsung wakil rakyat. Makanya kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kan. Ketika mereka sudah memilih wakilnya, ya, maka itu sudah bagian dari keikutsertaan masyarakat, partisipasi masyarakat di dalam pemilu maupun pilkada, ya. Sehingga tidak perlu lagi masyarakat yang harus menentukan calon kepala daerahnya. Ya. Dan kenapa saya mengatakan begini? Karena begini nih, di pemilu itu, ya, pasal-pasal di pemilu itu mensyaratkan pemilihan secara langsung. Ya. Tapi kalau di pilkada tidak mensyaratkan pemilihan secara langsung. Oke. Hanya dipilih secara demokratis. Makanya saya ceritakan tadi, demokratis itu bisa langsung, bisa melalui DPRD. Jadi tidak ada masalah, baik secara demokrasi maupun secara konstitusi. Tidak ada masalah sama sekali. Nah, kalau misalnya satu daerah nih yang menguasai itu DPR-nya partai tertentu, misal kuotanya 50 dewan nih, nah hampir 26 DPRD-nya itu punya partai tertentu. Nah, ini kira-kira seperti apa? Ya, berarti memang masyarakat percaya sama partai itu. Jadi ini kan kontestasi. Partai politik itu kan dalam pemilu bagaimana mendapatkan suara terbanyak, kan? Ya artinya masyarakat kalau percaya terhadap sebuah partai di sebuah daerah, ya artinya dia sudah mempercayai partai itu untuk memilih calon atau memilih kepala daerah dari partai tersebut. Jadi nggak ada masalah. Ya salah sendiri kenapa masyarakat akhirnya memilih partai itu di sebuah daerah, artinya partai lain tidak dianggap tidak capable di sebuah daerah, kan. Oke. Nah, kalau dari aspek internal, apa sih kira-kira keuntungan untuk Partai Garda Republik sendiri ketika pilkada dipilih oleh DPRD? Kalau kepentingan kita sih nggak ngelihat dari kepentingan partainya, kita lebih lihat kepentingan secara luas, secara luas, bahwa kita nggak mau lagi ke depan masyarakat gini nih. Masyarakat sekarang ini, ketika sudah ada pilkada langsung, masyarakat yang tadinya bergandengan tangan sekarang saling pukul, ya. Ini suka tidak suka, mau tidak mau, ini fakta terjadi, ya. Sebelum pemilu pilkada DKI, ya, sebelum pilkada DKI yang 2017, itu pilkada awal pilkada mulai 2005 itu pilkada secara langsung. Itu sudah terjadi gesekan di masyarakat, ya. Saya sendiri itu ya sebagai saksi, ya, pernah suatu waktu saya ke Sulawesi untuk urusan pilkada. Itu kita lagi ngopi di sebuah pasar. Itu pedagang pasar itu mau bacok-bacokan. Itu gara-gara apa itu? Pilkada. Itu berapa tahun lalu itu, ya. Ya, akhirnya masyarakat, itu yang saya bilang, masyarakat akhirnya terbiasa untuk berkontestasi. Masyarakat ikut terlibat di dalam pemenangan,
Ya akhirnya bagaimana caranya harus saling jagoannya ini menang. Harus menang, ya. Nah itu yang menyebabkan terjadi perpecahan di masyarakat yang tadinya saling rukun. Ya begini deh Mas Habibie deh, ngerasain nggak bahwa di WhatsApp di RT aja pecah, ya alumni pecah, ya kawan-kawan lama kita akhirnya berseberangan dengan kita, ya di lingkungan terdekat kita di rumah aja kita sudah saling gontok-gontokan kan, ya karena pilkada langsung ini. Nah, kira-kira bagaimana DPRD ini selektif dalam memilih kepala daerah? Ya kalau gini, apakah ada jaminan? Itu pertanyaan, apakah ada jaminan dipilih langsung kepala daerahnya benar? Banyak kan kepala daerah dipilih langsung korupsi kemana-mana kan? Ya. Artinya sama saja, ya. Pilihan langsung dan tidak langsung menghasilkan ya ada yang kepala daerah yang bagus, ada kepala daerah yang korupsi, ya. Jadi waktu pemilihan kepala daerah melalui DPRD ada nggak kepala daerah korupsi? Ada. Waktu pemilihan langsung oleh rakyat, apakah ada kepala daerah yang korupsi? Banyak, gitu kan? Nah sama kan, kepala daerahnya ada yang benar, ada yang enggak. Tapi kalau efeknya lebih kalau ke DPRD, masyarakat nggak terlibat. Ya, tapi kalau pemilihan langsung di pilkada langsung, itu masyarakat terlibat. Itu kerugian bagi negara ini adalah rakyat akhirnya saling terpecah belah, saling pukul. Kita nggak bicara dulu soal biaya negara ya untuk membiayai pilkada, kita nggak masuk di situ, karena kalau namanya biaya untuk kontestasi itu adalah udah bagian dari demokrasi, ya. Tapi efek dari pemilihan ini mana yang lebih banyak kerugiannya ya di pilkada langsung, dan tidak ada yang bisa bantah. Kenapa? Karena efeknya itu langsung merasakan kita di sekeliling rumah kita lah. Kita udah bisa rasain kok semua. Ini kira-kira ada nggak sih konsep atau upaya bagaimana mengontrol DPRD ini itu tetap objektif dan benar-benar selektif? Ya tergantung dari masyarakat. Masyarakat sebenarnya. Ya kan? Kalau masyarakat memilih partai ya yang ternyata secara histori, secara apa yang mereka lakukan selama ini negatif, terus masih dipilih, ya salah masyarakat itu sendiri kan. Jadi ya di negara demokrasi ini ya itulah pilihan kita. Makanya semuanya ada di tangan rakyat, ya itu benar kata orang kan. Pilihan ada di tangan rakyat, ya benar. You mau dapat kepala daerah yang benar, artinya you harus pilih partai yang benar. Kalau lu milih partai yang nggak benar, ya sudah, berarti lu akan terima kepala daerah yang nggak benar. Nah, partai yang benar sama nggak benar ini bagaimana nih? Karena ya ini masyarakat itu kan terkait partai kan agak ya antipati atau udah nggak percaya. Ini kira-kira gimana? Ya, jadi ini sudah sering kami sampaikan ya, bahwa pilihan rakyat itu kan ada di pemilu. Baik pemilu legislatif maupun pemilu pilpres. Selalu kami ingatkan bahwa memilih legislatif itu jangan melihat orangnya. Gini ya, ini penting. Ini kan calon anggota legislatif. Ya. Oh, kita senang sama dia, ya. Kita pilih dia. Salah. Karena dia tidak bisa mewakili dirinya sendiri. Karena dia adalah partai politik. Ya. Jadi kalau partainya ya condong misalnya ke kiri nih arahnya ya. Terus calonnya itu bilang, "Oh,
saya ke kanan. Nah, itu jangan dipilih. Berarti si calonnya bohong. Karena dia tidak punya kewenangan penuh menentukan, karena anggota dewan itu adalah bukan wakil rakyat. Anggota dewan bukan wakil rakyat. Anggota dewan itu adalah wakil partai politik. Pertanyaannya, terus yang wakil rakyat siapa? Wakil rakyat itu partai politik. Kenapa saya bisa mengatakan begini? Oke. Ya, karena di konstitusi kita menyatakan bahwa untuk pemilihan legislatif, pesertanya adalah partai politik. Ya, bukan perseorangan. Yang perseorangan itu apa? DPD. Oh, DPD ya. Ya, DPD itu perseorangan. Maka coba baca di konstitusi kita, untuk legislatif itu pesertanya adalah partai politik. Nah, ini yang banyak yang tidak tahu, bahwa mereka pikir, oh misalnya calon dari partai A, oh calon partai A ini baik ya orangnya gitu ya, selama ini begini dia di masyarakat. Tapi kalau dia udah masuk di partai itu, ya, maka dia wajib dan tunduk terhadap kebijakan partai. Karena dia duduk di baik di DPR RI maupun di DPRD itu mewakili partai, bukan mewakili dirinya. Jadi banyak yang salah mengerti, ya. Banyak orang yang berpikiran bahwa anggota dewan itu adalah wakil rakyat. Keliru. Anggota dewan itu adalah wakil partai politik. Lalu siapakah wakil rakyat? Wakil rakyat itu adalah partai politik. Makanya di DPR ya kita ngeliat fraksi kan, ada nggak fraksi rakyat? Nggak ada. Ada. Fraksi partai A, fraksi partai B, fraksi partai C. Apakah boleh ya anggota dewan ya berbeda dengan kebijakan partai? Nggak boleh. Ketika partai mengatakan dukung undang-undang ini, ya, walaupun anggota partainya dalam hatinya secara pribadi, waduh, jangan dong. Tapi dia harus. Karena dia bukan mewakili dirinya, tapi dia mewakili partai. Kalau dia tidak mau melakukan itu, maka dia dikeluarkan dari partai. Dan dia bukan jadi anggota dewan lagi, dia dikeluarkan sebagai anggota dewan. Berarti ini masyarakat harus mempertegas posisinya, ini harusnya pilih partai apa pilih DPR akhirnya kalau posisinya seperti itu. Gini, pilih partai dulu. Jadi masyarakat tuh harus melihat partai, ya, track record partai ini. Jadi statement dari para petingginya, arah dari para petingginya, baru memilih anggotanya, calon anggota dewannya. Ya. Kenapa? Anggota dewan itu sebaik apapun ya yang kita kenal, dia tidak akan pernah bisa keluar dari jalur partai. Oke. Nah, masyarakat ini kan lebih kenal dewannya, anggota dewannya ketimbang partai. Nah, bagaimana ini masyarakat tahu partai ini arahnya ke kanan, partai ini arahnya ke kiri. Nah, makanya itu adalah tugas partai politik. Makanya di dalam undang-undang partai politik itu ada kewajiban bagi partai politik untuk memberikan pendidikan politik. Ya kalau partainya tidak memberikan pendidikan politik, tidak memberikan informasi selama ini, ya berarti itu partai ya jangan dipilih kan? Karena memang dia tidak memberi bekal kepada pemilih. Ya. Dia kan nggak memberi bekal kepada pemilih kan? Makanya kita kalau bicara pilkada nggak bisa terlepas dari legislatif. Ya. Bagaimana masyarakat harus memilih calon, memilih calon itu harus melihat arah partainya. Nah ini terkait tadi sempat disinggung terkait DPD sebagai wakil. Nah itu kira-kira DPD juga bisa berpartisipasi nggak sih? Ya secara ini kan konstitusi kita lah, balik lagi kan, artinya ya tidak diatur kan. Itu kan tinggal tergantung dari
pemerintah dan DPR, artinya legislatif dan eksekutif, mau melibatkan DPD ini apa enggak. Silakan saja, cuma kan kalau secara aturan di negara ini, ya semuanya larinya ke partai politik. Ya semuanya partai politik. Coba sebutkan, untuk presiden lewat mana? Partai politik kan? Ya, harus diusulkan oleh partai politik. Apalagi untuk legislatif, untuk DPRD harus partai politik. Ya, DPD ya karena dia sendiri, dia tidak mewakili siapa-siapa, makanya dia tidak terlalu, ya bisa dibilang terlalu banyak perannya kan di dalam kebijakan ini, karena dia mandiri pribadi, ya. Makanya ini tergantung dari kebijakan yang akan diambil baik DPR maupun di eksekutif. Jadi tergantung eksekutif dan legislatifnya. Nah ini kira-kira perlu nggak membangun pengawasan kepada DPR? Kalau misalnya DPRD ini bisa memilih kepala daerah. Maksudnya gimana? Perlu nggak pengawasan terhadap DPRD? DPRD ini kan salah satu fungsinya punya kewenangan untuk controlling atau mengawasi, mengontrol. Nah kalau milih kepala daerah, ini kan perlu dikontrol juga. Pengontrol diawasi apa lagi? Ya. Jadi gini, apakah hanya partai politik yang bisa mengawasi DPRD ini nanti? Ya, enggak, partai politik, DPRD itu kan partai politik. Jadi jadi DPRD itu adalah partai politik. Ini dulu. Nah, partai politik itulah yang memilih kepala daerah nanti kalau lewat DPRD. Ya. Nah, terus siapa yang akan mengawasi DPRD kan? Ya, yang mengawasi DPRD adalah masyarakat. Masyarakat dari mana? Dari memilihnya itu. Dari awal. Dari awal. Oke. Jadi makanya selalu bilang kan, you salah milih, ya udah lu terima gitu. Jadi jangan mengeluh ketika pilihan kalian itu ternyata melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan kalian kan. Ya itulah negara demokrasi kita, ini sistemnya kita. Jadi dari awal masyarakat yang menentukan, baik presidennya, baik kepala daerahnya, ya dari legislatif itu. Berarti kalau masyarakat merasa salah, memperbaikinya harus di pilkada berikutnya. Yes. Kasihan juga ini masyarakat. Nah, ada saran atau masukan nggak untuk masyarakat agar lebih selektif dalam memilih? Ya seperti yang saya bilang tadi, masyarakat tuh nggak perlu mikirin jauh-jauh. Masyarakat cuma tinggal mencari tahu, mengenal partai politik, arah partai politik. Itu saja, ya. Karena disitulah dasarnya untuk keseluruhan ya. Baik untuk memilih presiden, kenali dulu partai ini. Memilih anggota dewan, kenali partai ini. Ingin mendapatkan kepala daerah yang sesuai dengan keinginan kita, ya pilihlah partai yang kita lihat jalurnya lebih baik dari yang lain. Nah ini kadang kan ada omongan ya, partai itu bisa dibeli begitu di masyarakat ini. Nah menghilangkan anggapan kayak gitu ini kira-kira gimana, Bang? Partai itu bisa dibeli gimana maksudnya? Jadi misal rekomendasi atau apapun itu biasanya calon bisa membeli rekomendasi. Nah itu kira-kira gimana? Nah, pertanyaannya, apakah calon selama ini di pilkada langsung tidak membeli suara? Oke, benar. Sama kan? Cuma kan kita lihat mudaratnya. Kalau calon bayar, misalnya ya, seperti yang disampaikan tadi, bayar partai politik untuk supaya dia jadi kepala daerah, yang rusak ya dalam tanda kutip ya, kalau kita anggap yang tadi ya orang partainya kan yang rusak kan. Tapi kalau pilkada langsung yang rusak siapa? Masyarakat. Oke. Jadi rusaknya paling cuma berapa orang, 50 orang. Tapi kalau ini ratusan juta yang rusak. Iya kan? Yang rusak gitu. Jadi makanya saya bilang dari awal tadi,
pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung itu sama-sama tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar demokrasi. Hanya kita lihat mudaratnya mana yang kerugian yang lebih banyak. Kalau Partai Garda Republik Indonesia ini melihat kerugiannya itu ya lebih banyak di pilkada langsung. Karena yang menjadi korban itu masyarakat. Oke Bang, terkait pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat, ini sejatinya berjalannya seperti apa sih? Karena rata-rata masyarakat ini ya nggak pernah merasakan dididik oleh partai. Ya, sebenarnya pendidikan politik itu tidak harus seperti kita memanggil orang datang terus kita kasih pendidikan, itu nggak begitu. Pendidikan politik itu adalah sesuatu yang natural, yang berjalan, yang apalagi di zaman sekarang sudah bisa dengan mudah ya masyarakat mengakses. Misalnya dia cari Partai Garda Republik Indonesia gitu ya di Google ya, dia bisa ketemu ya bahwa ini loh pandangan-pandangan Partai Garda Republik, ini loh yang sudah dilakukan, ini loh anggota dewannya misalnya ngelakuin apa gitu kan. Itu kan sebenarnya bagian dari pendidikan politik yang tidak harus secara kayak di sekolahan. Jadi pendidikan politik itu langsung dengan dengan tindakan ya. Makanya saya sampaikan tadi masyarakat ini punya hak ya, karena demokrasi itu kan ya masyarakat ya yang akan menentukan. Makanya masyarakatnya itu harus melihat partai mana yang arahnya itu sesuai dengan keinginan dia pribadi ya. Ini pribadi, jadi setiap orang keinginan pribadinya, kesamaan pemikirannya sama dengan partai yang mana nih. Ya kalau dia ngelihat sama dengan Partai Garda Republik Indonesia, ya dipilih. Tapi kalau dia memilih hanya karena, itu karena om saya, ya mau jadi caleg saya pilih, ya itu salah. Karena omnya yang baik itu misalnya, dia tidak akan bisa melakukan tindakan seperti ketika dia belum jadi anggota dewan. Kan dia terkoneksi dengan partai politik. Ya ini semuanya sekarang tergantung masyarakat. Jadi semuanya adalah tergantung dari pilihan masyarakat di pemilu. Nah masyarakat ini kan kadang ya nggak tahu cara untuk mengetahuinya begitu Bang. Nah ini kan susah, apalagi yang ya mohon maaf kelas menengah ke bawah ini kan susah untuk mengetahui. Oh ini partainya seperti apa sih, nggak tahu mereka. Nah ini kira-kira seperti apa? Ada langkah-langkah atau kisi-kisi khusus nggak? Ya makanya baik di pemilu ya baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden itu ada yang namanya kampanye. Ya. Nah, sarana ini sudah ada, sudah dibuatkan oleh undang-undang. Ya, tinggal sekarang tidak ada alasan bagi masyarakat untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya kalau sedangkan kampanye itu sudah diatur bahwa kampanye itu ke masyarakat kan. Nah ini kan tinggal, makanya saya selalu bilang bahwa ini tinggal dari masyarakat. Masyarakat sudah diberikan, apalagi zaman sekarang itu teknologi sudah ada, sudah diberikan informasi melalui media online dan ada yang namanya kampanye di mana calon-calon itu turun ya ke masyarakat. Ya kan tinggal tergantung masyarakat mau berinteraksi dengan kampanye itu apa tidak. Ya kalau enggak ya berarti itu adalah pilihan dia yang nanti ketika dia salah memilih, ya dia harus menerima gitu. Itu adalah pilihan dia kan? Iya, kadang masyarakat ini kalau nggak ada amplopnya ini kan nggak mau jalan gitu Bang, mengikuti kampanye. Ini kan susah juga di kita. Salah satu efek buruknya pilkada langsung adalah itu. Masyarakat yang tadinya tidak bicara amplop, sekarang akhirnya sudah diajari ya oleh calon-calon karena dia ingin menang, dia masyarakat akhirnya disogok.
yang tadinya masyarakat masih malu-malu, sekarang akhirnya masyarakat nunggu kan, karena sudah dibuat jadi hal yang biasa, ya. Makanya kenapa kalau dengan pilkada nanti tidak langsung ini, masyarakat artinya pola-pola itu akan berhenti kan. Okay. Akhirnya masyarakat kembali pada setelan model pabrik kalau di handphone gitu kan. Yeah. Artinya mereka kembali pada setelan model pabrik, mereka tidak saling sikut, mereka hanya melihat, memantau, dan akhirnya mereka memilih bukan menunggu amplop lagi karena nggak ada amplop. Iya. Akhirnya mereka punya pilihan untuk mengetahui mana calon-calon yang partai-partai politik yang arahnya sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kuncinya cuma lihat partai politik yang sesuai dengan arah dan keinginan mereka. Itu doang kuncinya, nggak ada yang lain. Oke, berarti kalau pilkada dipilih oleh DPRD ini mengurangi kos politik ya. Money politik yang selama ini ya sudah membudaya gitu. Ya. Nah, mungkin terkait dengan efisiensi, lebih khususnya waktu, kira-kira bakal cepet nggak kalau pilkada dipilih oleh DPR? Ya cepet lah. Kadang kan kita tahu kalau DPR ini membahas sesuatu itu pasti lama, nggak quorum. Nggak bisa, karena kan kalau soal pilkada itu kan sudah ditentukan waktunya. Jadi nggak bisa seperti kalau bikin undang-undang bisa ada yang membahas undang-undang sampai bertahun-tahun. Kalau pilkada nggak bisa, dibatasi waktu kan. Jadi mau nggak mau mereka harus memutuskan sesuai dengan jadwal. Jadi nggak ada lagi yang namanya berkepanjangan, nggak ada. Oke. Ya, itu tadi perbincangan kita kali ini yang mengangkat isu pilkada dipilih langsung oleh DPRD, bukan lagi masyarakat. Sebenarnya pilkada dipilih oleh DPRD sudah pernah kita lakukan pada pemilu sebelum 2024 atau 2025. Jadi masyarakat ini tak perlu cemas akan sistem ini nantinya, karena sudah pernah kita laksanakan. Toh India, Malaysia juga melaksanakan hal serupa. Ya, semoga pembahasan kita terkait pilkada dipilih oleh DPRD memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian. Ya, mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.